Hai guys, welcome back to RL Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan di konten kali ini, kita akan bahas permainan dari pecatur berusia 16 tahun, Pragnananda Ramesbabu. Yang kali ini akan berhadapan dengan pecatur dari Belanda, Jordan van Foreest, dalam babak ke-14 turnamen Charity Cup Melweather Champion Chess Tour tahun 2022, teman-teman. Kalau kemarin teman-teman udah saksikan bagaimana Pragnananda melumat Dingliren, nah, kira-kira lawan Van Foreest dia menampilkan permainan apa nih, teman-teman? Tonton terus sampai habis, tapi sebelum itu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar RL Chess terus semangat. Ya, Pragnananda pegang buah putih, memulai dengan D4 dan dijawab kuda F6, kemudian C4 dan dijawab G6, kuda C3 dan D5. Ini merupakan formasi awal, pattern dalam pembukaan Grunfeld defense, teman-teman. Nah, kira-kira Pragnananda memainkan variasi apa? Kuda F3, gajah G7, dan E3. Nah, ini merupakan 3 kuda ya, variasi 3 kuda dalam pembukaan Grunfeld defense, atau juga kita biasa mengenalnya dengan Burial variation, teman-teman. Nah, setelah jalan E3, Van Foreest jalan rokade, kemudian pion C makan D5, kuda D5, dan gajah ke petak C4. Ancam kuda di petak D5, kuda B6, Van Foreest, gajah B3, dan C5. Nah, ini merupakan pola serangan yang biasa dimainkan dalam Grunfeld defense ya, bagi pemain hitam. Dengan ciri khas gajah fianchetto di petak G7 dan dobrak dengan C5. Ya, apabila putih di sini memilih pion D makan C5, kemudian apa jalan bagi Van Foreest, yaitu kuda 6, D7. Mengambil pion C5-nya kembali. Lalu mengapa hitam di sini jalan C5? Keuntungan apa yang dia dapetin, teman-teman? Ya, keuntungannya adalah bagaimana dia memiliki gajah fianchetto yang begitu aktif dan dia bisa memplot pion di petak center, yaitu di petak E5. Nah, tetapi dalam partainya setelah langkah C5, Pragnananda memilih langkah rokade. Nah, ini juga yang biasa dimainkan oleh para pemain putih ketika berhadapan dengan Grunfeld defense. Rokade pion C makan D4, pion E makan D4, Pragnananda memiliki isolated pawn atau pion terisolasi di petak D4. Van Foreest ancam, kemudian dorong pion D5, setelah kuda C6, kemudian kuda A5. Ancam gajah terang, Pragnananda jalan H3. Ya, mencegah gajah terang milik Van Foreest ke petak G4. Ya, benteng E8 dimainkan Van Foreest, Pragnananda benteng E1, Van Foreest jalan gajah F5. Ya, kemudian Pragnananda melangkahkan sebuah langkah yang tidak biasa di sini dengan jalan G4. Nah, ini kenapa disebut langkah tidak biasa, karena di sini membongkar pertahanan dia ya. Padahal Pragnananda tidak memiliki gajah terang di petak F1. Nah, setelah langkah G4, kemudian Van Foreest jalan kuda makan gajah terang di petak B3. Makannya pakai apa? Makannya pakai pion, teman-teman. Jadi Pragnananda makannya dengan pion dan membiarkan dia memiliki pion tumpuk. Gitu. Kira-kira kenapa sih dia nggak makan pakai menteri aja, teman-teman? Ya, kalau dia makan pakai menteri, maka di sini Pragnananda tidak ingin bahwa Van Foreest akan memplot gajah ke petak D3 dengan tujuan gajah C4 dan mengambil pion di petak D5, teman-teman. Oleh sebab itu, Pragnananda di sini makannya pakai pion A. Dan selalu ada alasan ya, selalu ada landasan ketika Grandmaster melakukan pertukaran. Setiap melangkah selalu ada alasannya. Kenapa dia pakai pion ini, kenapa nggak pakai menteri, itulah alasannya. Kemudian Van Foreest jalan gajah D7 dan Pragnananda gajah G5, menekan pion E7. Kemudian H6, Pragnananda mundur gajah H4, dorong lagi G5, Pragnananda mundur gajah G3, dan langkah F5 dimainkan oleh Van Foreest yang dianggap sebagai kesalahan oleh Stockfish, teman-teman. Nah, Sobat RL Chess, bisakah kalian menghukum sebagai pemain putih Pragnananda? Bisakah kalian temukan langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini?
Coba pause videonya dan tebak langkahnya. Ya, tepat sekali jika kalian harusnya memilih gajah E5, teman-teman. Nah, apa tujuannya? Jika pion F makan G4, maka bisa melakukan gajah G7. Jika hitam makan kuda di petak F3, maka gajah ke petak H6. Dan bisa memplot menteri D4, ancam checkmate di petak G7. Apabila hitam raja H7, jalan apa? Gajah G5. Apabila benteng G8, maka putih akan menteri D3. Nah, kemudian menjaganya dengan benteng E5 atau H4. Nah, ini pilihan yang bisa dipilih oleh Pragnananda untuk menghukum langkah F5. Nah, tapi Prak tidak menemukan langkah yang tepat, tetapi dia memilih pion G makan F5. Salah, dijawab dengan salah ya. Kemudian Jordan Van Foreest gajah makan F5, dan barulah gajah E5 dimainkan oleh Pragnananda. Ya, masih dalam posisi unggul teman-teman, tapi tidak sebesar keunggulan apabila Pragnananda memilih gajah E5 langsung tanpa harus pion G makan F5. Nah, kemudian setelah melakukan kesalahan dengan mendorong pion F5, Jordan Van Foreest kembali lagi. Sekali lagi melakukan kesalahan dengan gajah makan pion di petak H3, guys. Nah, sekali lagi RL Chess ingin challenge teman-teman untuk meningkatkan skillnya dengan menebak langkah terbaik yang harus dilakukan oleh Pragnananda. Coba pause videonya dan ya, luar biasa jika kalian memilih gajah makan gajah di petak G7, dan itu merupakan langkah yang tepat. Dan Pragnananda pun menemukan langkah itu. Kemudian raja G7, menteri D4 skak, dan dorong E5. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Kenapa dia nggak mundur? Kira-kira apa jawabannya? Ya, apabila memilih raja H7 misalkan, maka di sini putih bisa melakukan skak, menteri D3, apalagi apabila kembali lagi maka ada jalan kuda E5. Mengancam, gajah di petak H3 juga ada ancaman menteri ke petak G6. Nah, apabila di sini jalan raja G8, kira-kira putih bakal melakukan apa? Ya, putih akan menteri D3 untuk setup ke petak G6. Nah, ini mungkin taktik yang harus kalian tebak nih. Nah, ketika sudah memilih menteri G6, apabila hitam jalan menteri D6, Sobat RL Chess akan melakukan langkah apa, guys, untuk memenangkan pertandingan ini? Ya, tepat sekali jika kalian memilih benteng ke petak N6. Boom! Wow, dimakan dong bang pakai gajah? Iya, memang. Nah, ini taktik menghilangkan penjaga ya, atau ini taktik defleksi teman-teman, atau remove the defender. Ya, menghilangkan penjagaan menteri terhadap petak G6 sehingga putih bisa melakukan menteri G6 skak. Apabila raja geser makan, raja geser skak kembali. Apabila raja F8 maka putih akan pion D makan E6. Ancam mati. Apabila menteri F4 maka akan ada jalan kuda G5 dengan ancaman checkmate juga kuda H7. Nah, apabila di sini kembali lagi raja H8 maka putih akan melakukan pion D makan E6. Apabila menteri F4 putih akan jalan menteri H6 skak. Apabila raja G6 maka kuda G5. Ya, yang akan dilakukan oleh pemain putih. Kemudian apabila menteri F6, menteri H7, raja F8, dan boom, benteng A5 akan datang untuk benteng F5. Ngeri ya? Ya, itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu, di sini Van Foreest jalan E5, guys. Dan kemudian Prak pasti makan, benteng makan E5, dan kemudian raja mundur. Dan kemudian menteri M4 dengan tujuan menteri ke petak G6. Van Foreest jalan raja G7 kembali. Kemudian benteng A7. Boom. Ya. Kemudian hitam di sini jawab benteng A7 dan benteng E8. Ya, kemudian Van Foreest jalan menteri D6 yang seharusnya di sini jalan menteri F6. Nah, setelah blunder menteri D6, kira-kira langkah yang tepat buat pemain putih apa, guys? Sobat RL Chess. Dan Pragnananda juga menemukan langkah itu. Ya, tepat sekali. Centralization. Dengan jalan menteri ke petak D4 skak. Kemudian raja geser ke petak F7. Dan menteri ke petak H8. Ya, dengan tujuan menteri
petak G8 atau kuda E5 di sini. Check. Kemudian benteng H1 skak, tutup kuda E1 dan raja petak G6. Prak Check. jalan benteng G8 skak, kemudian raja H5 dan temukan langkah terbaik untuk putih, guys. Ini luar biasa sekali sih. Ya, jalannya adalah benteng makan G5, boom. Dan di sini menolak ya raja H4. Ya, apa yang akan terjadi apabila makan benteng, maka putih akan kuda 4 skak dan dapat menteri. Itulah di sini Van Foreest jalan raja H4. Kemudian apa kunci kemenangan dari Pragnananda di langkah ke-32? Ya, menteri D4 skak dan harus makan benteng di petak G5 dan kuda M4 skak dan menyerah Van Foreest. 33 langkah. Ngeri banget ya partainya, tapi kesalahan dari Van Foreest jalan F5 tadi ya yang membuat Pragnananda bisa menghancurkan permainan dari Jordan Van Foreest. Walaupun usianya 16 tahun, tapi kalkulasi Pragnananda jelas luar biasa, guys. Dia melumat Magnus di Mayweather Championship Tour di event yang pertama, kemudian dia menang lawan Ding Liren di babak sebelumnya, dan di babak ke-14 ini dia mengalahkan Jordan Van Foreest. Nah, bagaimana kabar dari Pragnananda setelah kemenangan ini? Ya, setelah babak 15 selesai, Pragnananda harus tersingkir. Tapi tersingkirnya juga masih terbilang bagus ya. Dari 16 pemain dia finish 15 babak di peringkat 10. Di bawah Richard Rapport di peringkat 9. Hampir-hampir aja Pragnananda bisa lolos ke 8 besar Charity Cup Mayweather Championship Tour. Tapi luar biasanya Pragnananda tampil di sini bukan hanya sebagai pelengkap ya guys. Tapi bisa melihat kemampuan dari Pragnananda, dia mengalahkan Ding Liren dan Jordan Van Foreest itu luar biasa. Dan dia sebenarnya punya kesempatan menang juga dengan Duda Yamkitov. Hanya saja jamnya kritis sehingga dia tidak menemukan langkah yang tepat. Anak kecil ya, remaja berusia 16 tahun, masih panjang jalannya. Dan dia memiliki masa depan yang cerah. Apakah kalian yakin Pragnananda bisa jadi fenomena di India? Dan dia bisa memiliki karir yang bagus seperti legenda catur India Wiswanathan, teman-teman? Coba komen. Dan kita akan saksikan 8 besar dari Charity Cup nanti malam jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Pragnananda terus semangat. Nah, ini pendukung Pragnananda nih. Kita jadi lebih semangat lagi ya karena Pragnananda sekarang terus melumat Grandmaster kuat. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka. Dukung terus Aerial Chess biar semangat bikin konten. Dan inilah channel satu-satunya channel YouTube Indonesia yang menyayangkan siaran langsung chess turnamen ya, turnamen besar di dunia. Catur Yes Indonesia Jaya. Pragnananda nih bos, senggol dong.